Tapi ternyata stigma gue dipatahkan, malah disuguhkan scene sholat yang begitu menyentuh hati ketika Mbak Acha berusaha berulang kali baca takbiratul ihram. Lo lagi menonton horor tapi bosan sama horor yang gitu-gitu aja. Kalau nggak pocong, kuntilanak. Kalau nggak orang kesurupan pas lagi sholat. Mana pakai embel-embel thread viral nggak jelas lagi. Nih, mending lo nonton Kodrat 2 yang horornya tuh beda dari film horor kebanyakan. Bahkan di sini iblisnya aja banteng, cuk. Walaupun masih kalah ngeri sih sama banteng yang merah itu. Kodrat 2 kembali disutradari oleh Om Charles Ghazali dengan Rapi Film dan Magma Entertainment sebagai production house-nya. Opening dari film keduanya ini langsung nyambung dan melanjutkan dari ending scene film pertamanya dengan memadukan potongan-potongan scene yang ada di film pertama ditambah dengan backsound yang agak ngerok. Bikin film Kodrat 2 ini tuh beda sama horor lain bahkan cuma dari openingnya aja. Kalau di film pertamanya cerita berfokus ngenalin karakter Ustadz Kodratnya dulu, nah di film keduanya ini cerita fokus ke istrinya Ustadz Kodrat. Jadi pas si Kodrat ini gagal nyelamatin anaknya di film pertama yang bikin dia masuk penjara, selama di penjara ini dia harus pisah dulu dong sama istrinya. Begitu keluar dari penjara ternyata istrinya kerja di suatu pabrik. Nah karena rindu akhirnya Kodrat mutusin buat nyusulin istrinya ke pabrik tempat bininya kerja dong. Tapi ternyata di pabrik itu ada sesuatu yang mana jadilah keinginan temu rindu jadi misi nyelamatin bininya sama orang-orang pabrik. Secara teknis Kodrat 2 ini udah mantep banget dari segi sinematografinya dengan shot-shot dan color grading yang begitu enak dilihat di mata. Bahkan di scene gelap sekalipun. Kalau soal acting nggak usah diragukan lagi lah ya, Vino G. Bastian. Mbak Acha Septriasa juga nggak kalah kece actingnya di sini. Tiap ada scene Mbak Acha ini diganggu sama si iblis banteng, bagus banget cuy. Ekspresinya, body language-nya. Scene paling memorable menurut gue di film ini adalah ketika si Mbak Acha itu mau sholat tobat. Gue udah suzon aja pas ini bakalan ada jump scare kayak di film horor lain pas sholat. Tapi ternyata stigma gue dipatahkan, malah disuguhkan scene sholat yang begitu menyentuh hati ketika Mbak Acha berusaha berulang kali baca takbiratul ihram. Itu tuh kayak nyes banget ke hati. Bagusnya Kodrat 2 tuh tiap karakternya nggak asal numpang lewat, tapi juga dikasih sedikit pendalaman. Jadi kita bisa ngertiin tiap karakternya. Udah gitu buat penonton percaya kalau si Kodrat ini seorang ustadz, nggak perlu pakai properti monoton kayak peci, sarung, sorban, dan lain-lain kayak di film horor lain. Cukup dengan melihat cara dia bersikap dan cara dia melantunkan ayat suci, itu udah bikin penonton percaya kalau dia seorang ustadz. Pokoknya Kodrat 2 ini kayak sebuah paket komplit lah. Actionnya ada, romansa ada, thriller juga ada, dan porsinya itu pas masing-masing, nggak berlebihan. Tapi bagi gue actionnya juara sih ini kayak di film-film superhero. Paling minusnya buat gue di film ini ya cuma satu sih, di scene akhirnya itu loh. Iblisnya terlalu lama dimunculin. Jadi bikin kesan horor dan ngerinya itu berkurang gitu terornya. Segitu aja review Kodrat 2 dari gue. Film ini gue kasih final score 8,5/10. Gas ditonton buruan.